Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Syarh Qatrun Nada. Kita masih di pembahasan atau penasak. Qala al-mu'allif rahimallahu taala aslun wa am li talabit ta'yin ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadil mustawiyain. Am termasuk huruf atop adalah am. Ini li talabit ta'yin untuk meminta kejelasan. Am itu untuk meminta kejelasan. Ba'da hamzatin biasanya itu dia datang setelah ada hamzah. Istifham. Dakhilatin dan masuk ala ahadil mustawiyain. Masuk pada salah satu dari dua yang sama. Dari dua yang sama. Sama-sama datang misalnya, sama-sama pergi. Cuman dia minta kejelasan dari keduanya siapa yang pergi atau yang ada. Syarah belum berkata syarah. Takul kamu katakan az-zaidun indak am amrun. Lihat az-zaidun. Ada hamzah istifhamnya. Az-zaidun indak am amr. Dia minta kejelasan apakah Zaid di sisimu atau Amr. Idza kunta qati'an bi anna ahadahuma indah. Kalau kamu memastikan bahwa salah satu dari keduanya ada di sisinya. Walakinnaka syakakta fi ainihi. Akan tetapi kamu ragu dalam penentuannya. Dalam zatnya siapa. Walihada yakunul jawabu bitta'yin. Oleh karena itu jawabannya nanti dengan ta'yin. La bina'am wala bila. Tidak boleh antum jawab dengan na'am atau tidak boleh jawab dengan apa? La. Harus antum jawab Zaid. Atau apa? Amr. Tidak boleh dibilang az-Zaidun indak am Amr. Na'am. Atau la. Tidak boleh. Wa tusamma am hadihi mu'adilah. Dinamakan juga am ini namanya am mu'adilah. Ini nama lainnya. Kan ada namanya sekarang. Tadinya kan am atifah. Am atifah. Dia juga dinamakan juga dengan am adilah. Mu'adilah. Li'annaha adalatil hamzah fil istifham biha. Karena dia ya adalatil hamzah fil istifhami biha. Dia menyaingi hamzah dalam istifham atau menyamai hamzah dalam beristifham dengannya. Artinya selalu kalau ada hamzah istifham pakai am setelahnya. Ada am, ada hamzah istifham. Selalu berpasangan dengan hamzah istifham. Ala taro, tidakkah kamu melihat annaka adkhaltal hamzah ala ahadil ismaini? Tidak kamu melihat bahwasanya kamu memasukkan hamzah pada salah satu dari dua isim itu? Alladaini istawal hukmu fi dhannik, yang sama hukumnya dalam sangkaanmu, binisbati ilaihima, dilihat daripada keduanya, wa adkhalta am alal akhar. Ini lebih bilang adalah dia menyamai hamzah yang di awal. Menyamai hamzah yang di awal. Tidak perlu diulang hamzahnya. Az-Zaidun indak a'amr. Tidak perlu begitu. Seharusnya kan Az-Zaidun indak a'amr. Paham kan? Tapi ini langsung. Az-Zaidun indak am amr. Berarti am ini apa? Adalatil hamzah. Paham kan? Dia menyamai hamzah. Menyamai hamzah. Ini yang disebutkan. Terus kata beliau, wa wasatta bainahuma ma la tasyukku fi.
dan kamu letakkan di tengah antara keduanya apa yang kamu tidak ragu padanya. Wa huwa qauluka indak. Yaitu ucapanmu indak. Kata indak ini kamu tidak ragukan bahwa ada di sisinya. Cuma yang dia ragukan adalah apakah Zaid atau Ammar. Yang jelas ada di sisimu. Cuman yang di sisimu ini siapa? Zaid atau Ammar? Itu yang diragukan. Di sisimu ini Zaid atau Ammar. Itu yang diragukan. Ini yang beliau katakan waktu sama aidon muttasilah. Nama ketiga. Jadi sudah atifah, muadilah. Dinamakan juga muttasalah, muttasilah. Iya. Penyambung, penghubung. Li'anna ma qablaha wa ma ba'daha la yustagna bi ahadihima anil akhar. Karena apa yang sebelumnya dan apa yang setelahnya itu tidak merasa tidak butuh. Nah, maksudnya tidak merasa tidak butuh berarti apa? Apa yang sebelumnya butuh kepada apa yang setelahnya. Dengan adanya Ammar. Tidak bisa antum bilang Azaidun indak am. Paham kan? Iya. Atau antum bilang Azaidun indak. Begitu saja. Iya. Tidak. Selalu dibutuh setelahnya. Makanya namanya juga muttasila. Ini nama-nama nama-nama untuk am. Nama-nama untuk am. Jelas dia adalah huruf ataf. Dia li talabit ta'yin maknanya. Dan diawali selalu oleh hamzah istifham. Namanya am atifah, am muadilah, am muttasilah, am muttasilah. Ini nama-namanya. Kemudian berikutnya aslun wali raddi anil khata fil hukmi. Dan untuk membantah atau menolak atau menyanggah dari kesalahan dalam hukum la ba'da ijab. Setelah kalimat ijab. Tahu kalimat ijab ya? Ghair manfi. Ghair manfi. Jadi dia itu biasanya datang setelah kalimat yang mujab. Antum katakan misalnya, Ja'a Zaid, la Amr. Ja'a Zaid, la Amr. Antum kira tadinya Amr juga datang. Sangkaan salah. Setelah itu antum bilang, la Amr. Walakin wabal, langsung satu kaligus, tiga langsung. Ada dan lakin serta bal, ba'na nafin, lawannya. Kalau lakin sama bal, itu setelah nafi. Itu setelah nafi. Beliau katakan, wali sorfil hukmi ilama ba'daha. Dan untuk memalingkan hukum kepada apa yang setelahnya, bal, ba'da ijab. Khusus untuk bal, bisa setelah ijab. Tahu ijab tadi? Itu tidak diawal oleh penafian. Fungsinya untuk memalingkan hukum kepada apa yang setelahnya. Ketika antum katakan, Ja'a Zaid, bal Amr. Apa artinya itu? Bal Ja'a Amr. Zaidnya idrob. Didiami hukumnya. Karena antum palingkan hukum setelah bal, setelah ijab. Setelah ijab. Ini yang belum katakan. Langsung tiga di sini. La bal lakin. La bal lakin. Dan ini yang terakhir dari huruf ataf. Kata beliau syarah. Hasilu hadal mawdi'. Kesimpulan tempat ini. Anna baina la walakin wabal istirakan waftirakan. Masya Allah. Kesimpulan bab ini bahwasanya antara la lakin bal
ada kesamaan dan ada perbedaan. Ada kesamaannya dan ada perbedaannya. Fa amma ishtirakuha, adapun kesamaannya. Adapun kesamaannya. Famin wajahain, maka dari dua sisi. Ahaduhuma annaha atifatun. Salah satunya dia itu huruf ataf. Jadi kan sama la huruf ataf, lakin huruf ataf, bal huruf ataf. Pesan yang kedua annaha tufidu raddis sami 'anil khata' fil hukmi ila shawab. Kesamaan kedua memberikan faedah mengembalikan pendengar dari kesalahan dalam hukum kepada yang benar. Kepada yang benar. Tadi ba'da ijab dan ba'da nafi. Ba'da ijab kalau la, ba'da nafi kalau lakin dan bal. Ketika antum katakan maja Zaid, Zaid tidak datang. Sangkaan antum mendengar, oh Amr juga tidak datang. Langsung antum bilang, bal Amr. Bahkan Amr datang. Maja Zaid, Zaid tidak datang. Sangkaan antum yang mendengar, Amr juga tidak datang. Lakin Amr, akan tapi Amr maksudnya datang. Jadi itu namanya, antum meluruskan si pendengar terkait dengan apa yang dia sangka salah kepada yang benar. Ini persamaannya dua. Semuanya sama-sama huruf ataf. Semuanya sama-sama memberikan faedah, ya, menyangga si pendengar, mengembalikan si pendengar dari kesalahan dalam menghukumi kepada yang benar. Wa amma iftiraquha famin wajhain aidha. Adapun perbedaannya maka dari dua sisi juga. Ini lebih luas daripada kitab Mutamimah sebelumnya. Ini lebih luas daripada Mutamimah sebelumnya. Dan ini ana rasa sudah cukup pembahasan lakin dan bal. Sebelumnya kan kita cuma tahu bahwa dia huruf ataf. Paham kan? Ya, sekarang dinaikkan. Ternyata ini huruf ataf ada fungsinya. Tiga ini ada persamaan dan ada perbedaannya. Sekarang perbedaannya. Annala takunu li qasril qalbi wa qasril ifrad. Bahwasanya la itu dia ada untuk qasril qalbi. Membatasi keyakinan. Bisa diartikan dulu seperti itu. Yang disebut dengan qasril qalb. Sebentar nanti kita lihat di contohnya. Kita lihat di contohnya. Wa qasril ifrad. Dan membatasi ifradnya, jenisnya. Itu kalau la. Membatasi keyakinan. Bisa keyakinan dari ilmu dari orang yang mendengar. Wa qasril ifrad. Bisa membatasi jumlahnya. Bisa membatasi jumlahnya. Wabal walakin, sementara bal dan lakin innama yakunani li qasril qalb faqat. Sementara bal dan lakin itu fungsinya untuk membatasi qalb saja, keyakinan saja, ilmunya saja. Sebentar, lihat, baru akan praktekkan. Di contoh baru akan lebih jelas ini pernyataan Ibnu Hisham. Takul, kamu katakan.
Ja'ani Zaid. Datang kepadaku Zaid. La Amr. Tidak Amr. Raddan ala man i'taqada anna Amr ja'ak. Ini katanya untuk membantah orang meyakini. Inilah qasril qalb. Membatasi keyakinannya. Paham ya? Al-qalb artinya bukan hati ya. Ilmunya, keyakinannya. Dan biasanya mereka takbir dengan qalb. Ya af'alul qulub. Bermakna keyakinan. Ya. Ini ucapan untuk membantah orang yang meyakini anna Amr ja'ak. Bahasanya Amr datang kepadamu. Makanya antum bilang, ja'ani Zaid la Amr. Jadi orang itu meyakini bahwa Amr datang kepadamu. Ternyata antum bilang, la Amr, tidak Amr. Zaid datang kepadaku, bukan Amr. Ini untuk membantah orang berkeyakinan bahwasanya Amr datang kepadamu. Duna Zaid, bukan Zaid. Maka antum batasi keyakinannya itu. Zaid datang, bukan Amr. Antum paham kan? Bukan Amr. Bahkan bisa juga au annahuma ja'a kamaan. Atau dia berkeyakinan bahwasanya keduanya itu datang bersamamu. Keduanya datang kepadamu. Nah, kan bisa saya orang bilang ja'a Zaid, ja'ani Zaid. Dia punya keyakinan, oh Amr juga. Dua-duanya kan, antum bantah langsung. Batasi keyakinannya. Qasril qalb, batasi keyakinannya. Ja'ani Zaid, la Amr. Ternyata hanya satu. Tidak dua. Ini namanya qasril qalb. Sekaligus juga di situ qasrul ifrad. Antum batasi ifradnya, jenisnya. Oh, hanya Zaid. Amr tidak. Paham maksudnya? Nah, hanya Zaid. Amr tidak. Itu namanya qasrul apa? Al-ifrad. Antum batasi jumlahnya. Hanya satu yang datang. Yaitu Zaid saja. Tidak Amr. Tidak Amr. Ini disebutkan. Terus. Watakul dan kamu katakan. Ma ja'ani Zaid. Lakin Amr. Bal Amr. Raddan ala man i'taqadal aks. Ini hanya satu saja. Untuk membantah orang berkeyakinan kebalikannya. Ketika antum katakan. Ma ja'ani Zaid. Zaid tidak datang kepadaku. Keyakinan antum apa? Zaid tidak datang kepadaku. Apa keyakinan antum? Amr juga tidak datang. Langsung antum bilang. Lakin Amr akan tetapi Amr datang. Apa maksudnya? Karena setelah lakin itu kan selalu berlawanan dengan sebelumnya. Itu biasanya. Kalau sebelumnya penafian dia malah apa? Penetapan. Jadi maknanya itu jadinya. Ma ja'ani Zaid. Zaid tidak datang kepadaku. Lakin ja'ani Amr. Antum hanya membatasi keyakinan orang yang mengatakan tidak. Ternyata antum katakan iya. Berarti ini qasri al-qalb. Ini qasri al-qalb. Apakah antum qasr al-ifrad? Ma ja'ani Zaid lakin Amr. Tidak datang kepadaku Zaid akan tapi Amr. Tidak datang kepadaku Zaid akan tapi Amr. Akan tapi Amr datang. Kan hanya dibilang akan tetapi Amr datang. Yang lainnya belum tentu dibatasi. Hanya keyakinan saja. Hanya keyakinan saja. Kalau pertama tadi la Amr. Tidak ada Amr. Hanya Zaid. Hanya Zaid. Yang dia batasi. Ini yang mereka katakan perbedaannya. Walaupun perbedaan ini qasril qalb, qasril ifrad. Kalau qasril qalb iya. Itu nyata ya.
untuk membantah qasril qalb. Apakah perbedaan ada qasril ifrad? Itu dari sisi susunan. Kalau la itu qasril ifrad juga karena la langsung dia nafikan. Langsung dia nafikan. Ketika ada penetapan, ada penafian, maka itu yang dipahami. Akan tetapi kalau hanya dikatakan akan tetapi, itu belum tentu hanya dia. Itu sisi itu saja yang mereka sebutkan. Sisi itu saja mereka sebutkan. Iya, yang jelas ada kesamaan sebenarnya dari qasril qalbi dan perbedaannya hanya di qasri al-ifrad dalam membatasi jumlahnya. Kalau la dia batasi, kalau lakin tidak dia batasi. Tidak dia batasi. Hanya membatasi dalam keyakinannya saja. Dalam keyakinannya saja. Wasani yang kedua, annala, ini perbedaan yang kedua. Annala innama yu'tafu biha ba'dal izbat. La itu tiada lain diatofkan dengannya setelah isbat. La diatofkan dengannya itu setelah isbat. Makanya ketika la haula wala quwata itu dua-duanya beramal. Karena mungkin diatofkan la-nya ataunya malah wau. Karena mungkin diatof katanya setelah penafian. Kalau antum baca juga la haulun wala quwatun, la bukan atof. Paham kan? La mulghah. Yang atofnya wau. Kenapa? Diawali oleh penafian. Karena la tidak diatofkan dengannya kalau setelah apa? Penafian. Mereka bilang la itu diatofkan ba'dal isbat. Setelah penetapan. Bukan setelah penafian. Wabal. Sementara bal. Yu'tofu biha ba'dan nafi. Sementara bal diatofkan dengannya setelah penafian. Walakin dan lakin innama yu'tofu biha ba'dan nafi. Tidak lain dia diatofkan dengannya setelah nafi. Iya bal wa bal yu'tofu biha ba'dan nafi lakin innama. Kalau bal masih mending. Bal diatofkan dengannya setelah nafi. Dan lakin hanya diatofkan dengannya setelah nafi. Wa yakunu ma'naha kama dzakarna. Dan maknanya sebagaimana yang kami sebutkan. Wa yu'tofu bibal ba'dal itsbat. Ini tadi. Kan bedakan kata innama. Hanya. Lakin hanya. Terus untuk bal. Bisa diatofkan setelah itsbat. Berarti bedanya dengan la, kalau la hanya setelah apa? Setelah isbat. Kalau lakin, setelah nafi dan setelah isbat. Paham maksudnya? Bal. Kalau lakin setelah nafi, hanya setelah nafi. Paham kan? Bal. Kalau bal, setelah nafi dan setelah apa? Isbat. Paham perbedaannya? Ini mereka katakan perbedaannya. Wa makna hina idin, dan maknanya ketika itu yaitu ketika diatofkan setelah isbatul hukmi lima ba'daha, menetapkan hukum terhadap apa yang setelahnya, wa sarfuhu, dan memalingkannya amma qablaha, dari apa yang sebelumnya, wa tasiru, dan jadilah setelahnya itu, jadilah sebelumnya kal maskuti anhu, seperti yang didiamkan darinya. Seperti yang didiamkan darinya. Ini makna idrob yang kita dikasih tahu di buku sebelumnya, buku dasar. Bahwa lakin ini maknanya apa? Al-idrob. Menjadikan apa yang sebelumnya itu didiami hukumnya. Didiami hukumnya. Ternyata yang seperti ini maknanya seperti itu kalau setelah isbat. Untuk katakan, ja'a Zaid. Ja'ani Zaid. Bal amar. Paham ini? Bal amar. Itu yang maknanya idrob. Kalau penetapan. Dia dihukumi seperti yang didiami sebelumnya. Min qabl, min kibali
annahu la yuhkam alaihi bisyai. Itu dari sisi dia tidak dihukumi atasnya dengan sesuatu apapun. Tidak dibilang datang, tidak juga dibilang tidak datang. Pokoknya didiami. Ja'ani Zaid bal Amr. Datang kepadaku Zaid. Bahkan Amr. Bahkan Amr datang. Zaidnya gimana? Didiami. Tidak ada hukumnya apa-apa. Tidak ada hukumnya apa-apa. Wadhalika kaqaulika, demikian itu seperti ucapan kamu, Ja'ani Zaid bal Amr. Datang kepadaku Zaid. Bahkan Amr. Bahkan Amr datang. Bahkan Amr datang. Kemudian kata beliau waqad tadammana sukuti an imma. Tidak ada imma kan? Tidak ada imma. Beliau cuma bahas huruf atop itu 9. Padahal di buku-buku sebelumnya ada berapa? 10. Di Matan Jurmiyah, di Mutammimah 10. Nah? Kata beliau waqad tadammana sukuti an imma. Telah terkandung di dalam diamku tentang imma annaha ghairu atifah, bahasanya dia itu tidak sebagai huruf atof, bukan atof. Wa huwal haq, dan itu yang benarnya. Wa bihi qala al-Farisi wa qala al-Jurjani, dan dengannya al-Farisi berpendapat dan al-Jurjani berkata addaha fi hurufil atfi sahwun dhahir, agak keras al-Jurjani rahimahullah memasukkannya dalam huruf atop itu kelalaian yang nyata. Memasukkannya dalam huruf atop itu adalah kelalaian yang nyata. Paham ya? Ini selesai pembahasan atop. Berikutnya kata beliau wal badalu wa huwa tabi'un maksudun bil hukmi bila wasitatin wa hasittatun badal kulm nah mafazan hadaiqa wa ba'd nah manistata'a wastimal nah kitalin fi wa idrab wa golat wa nisyan. 3 ini idrab, golat, wa nisyan. Sebenarnya ini yang kita bilang sebelumnya badal golat. Tapi dimasukkan idrab dan nisyan. Nah, satu contoh. Tasaddaqtu bidirhamin, dinar. Saya bersedekah dengan dirham, dinar. Kalau antum ingin berpaling, tadinya memang antum mau bilang tasaddaqtu bidirham, tapi mau berpaling menjadi dinar, maka itu namanya idrab. Kalau salah ucap, maka namanya golat. Kalau karena lupa, maka namanya nisyan. Tadi antum mau bilang tasaddaqtu bidinar, tapi antum lupa, akhirnya antum ucapkan apa sebelumnya? Dirham. Sehingga setelah antum ucapkan, malah antum ingat. Maka antum bilang dinar. Jadi tergantung. Tergantung. Kalau antum ingin berpaling, maka idrab. Kalau antum salah ucap, maka golat. Kalau antum lupa, maka nisyan. Iya. 3, satu contoh. Bihasabi qasdil awal wa tsani awit tsani. Awit bihasabi qasdil awal, sesuai dengan maksud yang pertama, wa tsani yang kedua, awit tsani, atau yang kedua wasabaqal lisan, dan lisan mendahului, awil awal, atau yang pertama wa tabayyanal khata'. Tapi jelas kesalahannya. Jelas kesalahannya. Pokoknya tergantung. Antum ucapkan ini tasaddaqtu bidirham dinar. Kenapa antum ucapkan? Apa karena salah ucap? Atau karena lupa, kelalaian hati? Atau karena memang ingin saja berpaling, tidak lupa, tidak juga salah ucap? Tergantung maksudnya. Syarah Al-Babul Khamis min Abwabit Tawabi Al-Badal. Bab kelima dari bab tawabi adalah badal. Wahfil lugati, dia secara bahasa al-i'wad, pengganti. Dia secara bahasa pengganti. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, asa rabbuna ayyubdilana khairam minha. Ini ayyubdilana. Semoga Rabb kami menggantikan kami yang lebih baik darinya. Yubdila, badal, menggantikan. Wafil istilah, dan secara istilah, tabi'un maksudun bil hukumi bila wasitah. Dia pengikut yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara. Dia pengikut yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara. Faqauli, perkataanku. Tabi'un, kata tabi'un, jins, itu kata jins. Yashmalu jami'at tawabi, mencakup seluruh tawabi. Mencakup seluruh tawabi. Wa qauli,
dan perkataanku maksudun bil hukmi, yang dimaksudkan dengan hukum, mukhrajun linna'ati wa taukidi wa atfil bayan. Ini untuk mengeluarkan na'at, taukid, dan ataf bayan. Ketika dibilang dimaksudkan dengan hukum, maka keluar na'at. Karena na'at itu bukan dimaksudkan dengan hukum, tapi mukammilah, penyempurna. Ketika antum datang katakan begini, ja'a Zaidun al-fadil. Datang Zaid yang mulia. Yang datang Zaid bukan mulia. Paham kan? Iya. Demikian pula kalau sebagai taukid, ja'al qaumu kulluhum. Yang datang bukan kulluhum, tapi al-qaum. Paham ini? Iya. Demikian pula atau bayan. Ketika antum bilang begini, atau bayan. Ja'a Abu Bakar, Umar. Atau Ja'a Umar, Abu Hafs. Siapa yang datang? Umar. Abu Hafs. Penjelasan dari Umar. Siapa itu Umar? Abu Hafs. Siapa itu Abu Hafs? Umar. Paham kan? Penjelasan. Dia mukammilat. Penyempurna hukum. Bukan yang dimaksudkan dengan hukum. Tapi kalau ada badal. Ja'a Zaid. Aku. Datang Zaid. Aku. Yang datang siapa? Aku. Zaid hanya tauti'ah. Hanya pendahuluan saja. Bahwa Zaid ini saudaramu. Saudaramu ini adalah siapa? Zaid. Paham ini? Jadi yang dimaksudkan datang adalah aku. Adalah apa? Aku. Itu bedanya antara atau bayan, na'at, taukid dengan badal. Makanya dikatakan dia yang dimaksudkan dengan hukum. Makanya beliau bilang fa'innaha mukammilatun lil matbu'i al-maksudi bil hukum. Sesungguhnya na'at, taukid atau bayan menyempurnakan yang diikuti, yang dimaksudkan dengan hukum. La annaha hiyal maksuda bil hukum. Bukan dia yang dimaksudkan dengan hukum. Kemudian bila wasitotin, tanpa perantara, ucapan tanpa perantara, mukhrijun li'at bin nasak. Ini untuk mengeluarkan atop nasak. Karena kan atop nasak itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan hukum. Ketika Anda bilang begini, Ja'a Zaid wa Amr, berarti Amr juga datang. Bukan hukum i'rab, maksudnya hukum datang. Yang disebutkan, pekerjaan yang disebutkan. Ja'a Zaid wa Amr, Amr juga datang kan hukumnya. Iya kan? Tapi ada perantara antara sebelumnya dan setelahnya. Kaja'a Zaid wa Amr, fa innahu sesungguhnya dia wa in kana tabi'an maksudan bil hukum, walaupun dia pengikut yang dimaksudkan dengan hukum, yaitu hukum datang, walakinnahu biwasitati harfil atfi, akan tapi dia dengan perantaran huruf atop. Hukum di sini bukan hukum i'rab ya. Hukum di sini maksudnya hukum datang, pergi, safar. Paham ya? Itu yang dimaksudkan dengan hukum. Aksamu sittatun, pembagiannya ada 6. Dua salah satunya badal kul min kul. Ini mudah sekali. Sudah kita dengar ini keberapa ini? Kita dengar ini keberapa kalinya? Keempat. Karena Miftah, Tufah, Mutammimah. Sekarang lagi. Mudah jadinya. Ibaratun amma tsani fihi ainul awal. Dia ibarat bahwa yang kedua itulah yang pertama. Itu namanya kul min kul. Itu yang kedua adalah yang pertama. Yang pertama itulah yang kedua. Kul min kul. Seluruh. Kakolika seperti ucap kamu. Ja'ani Muhammadun Abu Abdillah. Ya Abu Abdillah adalah Muhammad. Muhammad adalah Abu Abdillah. Wa qoulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala mafazan hadaiqa. Hadaiqa mafazan hadaiqa. Wa innama lam akul badal kul minal kul pakai al. Beliau katakan badal kul min kul, tidak pakai al. Itu ada alasannya. Kata beliau innama lam akul badalul kulli minal kulli. Seperti di buku-buku sebelumnya kan pakai al. Hadaron min madhabi man la yujizu idghalu al ala kul. Untuk menghindari dari orang yang berpendapat bahwasanya tidak boleh memasukkan al pada kata kul. Masya Allah. Kan di sana ada yang mengatakan tidak boleh kul dipakaikan al.
Makanya itu kul walaupun dia mubtada tidak pakai al. Walaupun dia apa? Mubtada. Tidak pakai apa? Al. Wa qad ista'malahu Az-Zajaji fi jumlah. Telah dipakai oleh Az-Zajaji dalam jumlah. Fi jumalihi, dalam jumalihi, yaitu kitabnya Az-Zajaji. Wa atadharu anhu bi annahu tasamah. Tapi diberi udzur kepada beliau bahasanya itu beliau adalah bermudahan fihi padanya, muwafaqatan linnas, bermudahan padanya karena mengikuti orang-orang, karena banyak orang kul minal kul badal kul minal kul. Jadi banyak orang pakai seperti itu, maka beliau pakai juga. Beliau pakai juga. Itu badal pertama. Asani yang kedua badal ba'd min kul. Ada badal ba'd min kul. Dhabitu ketentuannya ayakun asani juz'an minal awal. Yang kedua itu bagian dari yang pertama, bukan seluruhnya, sebagiannya saja. Kaqaulika seperti ucapan kamu akal turagifa thuluthah. Dan makan roti sepertiga. Qauli ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi Allah, wajib bagi manusia. Hanya kepada Allah wajib bagi manusia untuk haji. Kan ini bagi manusia, an-nas, umum. Man istata'a, siapa yang mampu. Ini namanya apa? Badal ba'd min kul, sebagian. Faman istata'a maka man istata'a badal minan nas. Wa hadha huwal masyhur. Badal dari manusia, dan ini yang masyhurnya. Karena di sana juga ada orang yang mengi'rab lain. Ada juga yang mengi'rab lain. Tapi ini yang masyhurnya. Wakila fa'il bil hajj. Dan ada yang mengatakan dia adalah fa'ilnya hijjul baiti man istata'a. Karena hijju masdar. Hijju adalah apa? Masdar. Beramal-amalan fi'il. An-nas adalah maf'ulun bi, al-bait maf'ulun binya katanya. Kan mereka i'rab atop bisa masdar diatopkan kepada maf'ulun bi, bisa juga masdar diatopkan kepada fa'il. Telah lewat kan pembahasan kita ini? Ya, di pembahasan masdar. Di pembahasan masdar. Iya. Ay walillahi 'alan nasi ay yahujja mustati'uhum. Itu takdirnya. Wa qala al-Kisai innaha syartiyatan mubtada. Dan Al-Kisai berpendapat dengan pendapat yang ketiga, dia adalah man situ syartiyah sebagai mubtada. Wal jawab mahdhub. Jawaban syaratnya mahdhub. Ai takdirnya man istata'a falyahuj. Lihat, siapa yang mampu maka hendaklah haji. Itu dari Al-Kisai. Tapi kata Ibnu Hisham wala hajata lida wal hadf ma imkani tamamil kalam. Tidak dibutuhkan pengakuan ada penghilangan karena mungkin untuk dikatakan sempurna kalam walaupun tidak ditakdirkan. Walaupun tidak ada takdirnya. Jadi kalau pendapatnya Al-Kisai ini ada penghilangan. Kata Ibn Hisham, tidak butuh dibilang ada penghilangan karena kalimatnya sudah sempurna tanpa ada itu. Wal wajhu tsani, sisi yang kedua yaitu mengatakan dia fa'il tadi. Yaqtadi annahu yajibu ala jami'in nas. Kalau antum katakan itu adalah fa'il berarti wajib bagi seluruh apa? Manusia, bukan sebagian. Anna mustati'uhum yahuj. Bahwasanya yang mampu dari mereka adalah harus apa? Berhaji. Harus berhaji. Seluruh manusia. Seluruh manusia. Yang mampu wajib bagi mereka apa? Berhaji. Itu yang disebutkan. Wadhalika batilun bittifaq. Itu batil berdasarkan kesepakatan. Paham ini kan? Iya. Ini haji tidak wajib. Iya. Bahkan kalau ada yang mampu, belum tentu wajib haji. Kalau dia mampu. Karena ada syarat lain. Seperti perempuan. Dia mampu uangnya, mampu tenaganya. Tapi kalau tidak ada mahramnya, kan tidak jadi wajib. Paham ini kan? Tidak jadi wajib. Ini yang disebutkan. Itu batil berdasarkan kesepakatan. Faita'ayyan al-awwal, al-qaulul awal. Maka pastikan pendapat yang pertama yang kuatnya. Yaitu di i'rab apa tadi? Di i'rab sebagai badal. Wa inna malam akul al-ba'd sama. Saya tidak katakan al-ba'd pakai al.
bil alif wal lam, dengan alif dan lam, lima qaddam tu fi kul. Sama dengan alasan di kul. Karena sebagian ulama mengatakan tidak boleh ba'd pakai al. Antum lihat kan di dalam kalimat sampai sekarang ini kita belum pernah jumpai kul dan ba'd pakai al. Selalu dia kosong dari al. Karena orang Arab menggunakan kul dan ba'd tidak pakai al. Tidak pakai al. Maka dikatakan badal ba'd min kul, badal kul min kul. Itu yang dipakai untuk ta'bir. Wasalit badal istimal. Yang ketiga ada namanya badal istimal. Dob itu ketentuannya ayakuna bainal awal wa tsani mulabasatun bi ghairil juz'iyah. Iya, apalagi kuliah. Ketentuannya antara yang pertama dan yang kedua ada hubungan. Mulabasah artinya irtibat. Ada ikatan. Ada hubungan. Ada ikatan, ada hubungan. Apa makna mulabasah, Faldiwai? Ada ikatan. Iya. Kan ayyakuna bainal awal wa tsani mulabasah. Antara yang pertama dan kedua ada mulabasah. Mulabasah artinya irtibat. Dipahami ini? Ada ikatannya, ada hubungannya. Tapi bigoiril juz'iyah. Bukan sebagiannya. Demikian pula antum bisa katakan walal kulliyah. Apalagi bukan juga ikatan secara menyeluruh. Karena kalau seluruh berarti yang pertama. Kalau sebagian berarti yang kedua. Ini tidak ada hubungannya. Tidak ada. Hanya sekedar ada ikatannya. Bahwa ada padanya kakolika. Seperti ucapan kamu. A'jabani Zaidun ilmuhu. Menakjubkanku Zaid ilmunya. Ilmu ini bukan seluruh dari Zaid. Bukan sebagian dari Zaid. Tapi ada pada Zaid. Paham ini? Ada irtibat. Ya, wa qouli ta'ala yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepadamu dari syahril haram, kita limfi berperang di dalamnya, yaitu berperang di dalamnya. Berperang bukan sebagian dari syahril haram, bukan pula seluruh dari syahril al haram, tapi ada pada syahril al haram. Itu yang ditanyakan. Paham Rizki? Wa nabbahtu bitamtsili bil ayati tsalath. Dan saya ingatkan dengan pencontohan dengan 3 ayat. Ala annal badal wal mubadal minhu yakunan nakiratain. Bahasanya badal dengan mubadal, badal dengan yang digantikan darinya bisa nakirah. Dah? Yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fi. Badal itu bisa nakirah. Walaupun yang dia gantikan adalah ma'rifah. Paham? Bisa badal. Tidak harus ma'rifah nakirah. Nakirah. Iya. Nah, kemudian nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, mafazan hadaiqo nakiro. Wa ma'rifatain mithl annas wa man. Itu ma'rifah. Wa mukhtalifain mithl asyahr wa qital. Paham kan? Jadi bisa nakirotain, dua-duanya nakiro. Bisa nakiro ma'rifah. Bisa nakiro ma'rifah. Paham kan? Jadi tidak ada aturan di situ. Ar-Rabi wal Khamis wasadis. Yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Badalul idrob. Wa badalul golat. Wa badalul nisyan. Satu kali jalan. 3 ini satu contoh. Kaqaulika seperti ucapan kamu. Tasaddaqtu bidirhamin dinar. Fahadal misal. Muhtamilun di antakuna qad akhbarta bi annaka tasaddaqta bidirham. Tsumma anna laka an tukhbira bi annaka tasaddaqta bidinar wa hadza badalul idrob. Perhatikan baik-baik ucapan penulis. Ini contoh muhtamil, mengandung kemungkinan bahwasanya kamu telah mengabarkan bahwasanya kamu bersedekah dengan dirham. Tsumma anna. Anna artinya dhahara. Kemudian nampak. Lagi setelahnya. Lak bagi kamu. Antuk bero untuk mengabarkan bahwasanya kamu bersedekah dengan dinar. Jadi tadinya itu antum kabarkan dulu. Saya bersedekah dengan dirham. Tapi setelah itu nampak bagi kamu bahwasanya kamu bersedekah dengan apa? Bersedekah dengan dinar.
Maka ini dibilang idrob. Karena antum tidak salah, tidak lupa. Hanya mau berpaling saja. Menutup yang pertama dengan yang kedua. Tahu makna idrob tak? Yang pertama itu antum diami. Antum munculkan yang kedua. Wali antakuna koda arottal ikhbaro bit tasadduq bidinar. Ini yang kedua. Atau ihtimal kamu ingin mengabarkan bersedekah dengan dinar sebenarnya. Dengan dinar bukan dengan dirham. Tapi fasabaqo lisanuk ila dirham. Tapi lisan kamu mendahului menyebutkan dirham. Jadi sebenarnya antum mau bilang tasaddaqtu bidinar. Tapi antum malah bilang apa? Tasaddaqtu bi dirham. Salah lidah. Bilang faldiwai salah banting lidah. Iya. Salah lidahnya. Lisannya mendahului. Wahada badal golat. Ini namanya badal golat. Karena antum mau pertama memang bilang dinar. Tapi keluar di mulut. Dirham. Ketiga. Wali antakuna koda arottal ikbar bitasadduq bidirham. Tadinya itu antum mau kabarkan bahasanya antum ingin mengatakan bersedekah dengan dirham. Antum begitu. Wali antakuna koda arottal ikbar. Antum telah ingin mengabarkan bersedekah dengan dirham. Antum memang bilang begitu. Memang antum mau ucapkan dengan dirham. Awalnya langsung antum bilang. Saya bersedekah dengan dirham. Dirham. Falamma natokta. Tatkala antum ucapkan itu. Bihi dengan dirham. Tabayyana fasadu dhalikal qasd. Setelah itu jelas bagi antum bahwa rusak itu maksud. Salah. Wahada badal nisyan. Ini karena lupa berarti. Nah, karena apa? Lupa. Jadi perbedaannya tipis ya. Satu karena salah ucap. Satu karena lupa. Satu karena memang ingin berpaling darinya. Tidak mau menyebutkan itu. Paham ya? Nah, setelah itu beliau ingatkan. Warubbama ashkala ala kathir minat tolabah. Kadang muskilah bermasalah atas kebanyakan dari penuntut ilmu. Al-farku baina badalil golat wa nisyan. Kadang kebanyakannya itu mereka salah, bermasalah dalam membedakan badal golat dan nisyan. Ini lupa sama salah, apa bedanya? Kalau lupa, dia ucapkan sesuatu itu dia maksudkan memang. Setelah dia ucapkan nampak, oh salah. Nah, paham? Itu kalau lupa kan? Kalau salah, memang di awal dia tidak maksudkan itu. Jadi bedanya dimaksud. Kalau dia lupa, dia ucapkan. Akal tu samak. Saya makan ikan. Ternyata saya salah. Lahman. Paham maksudnya? Kalau salah, saya memang dari awal mau bilang saya makan daging. Sebenarnya saya mau bilang begini. Akal tu lahman. Tapi yang keluar di mulut, saya makan. Paham ini? Dipaham ini? Jadi memang salah. Kalau ini tidak salah. Cuman dia lupa. Hingga dia ucapkan. Ini dia. Wa qad bayyanahu. Kami telah menjelaskannya. Wa yuwaddihuhu aidha. Dan diantara menjelaskannya juga. Anal golat fil lisan. Ini bagus sekali. Namanya golat itu di mulut. Di ucapan. Wa nisyan fil janan. Sementara lupa itu di hati. Faldi baik. Apa bedanya? Masya. Kenapa dibilang hati? Karena yang lupa hati. Yang berpikir itu bukan otak, tapi hati. Nah, Pak Saudara. Jadi kalau lupa jangan tepuk kepalanya. Hatinya. Paham? Paham ini saudara? Alhamdulillah. Selesai dengan ini tawabi. Alhamdulillah.